Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Daniel Adityawari. Saya mahasiswa dari kelas Komunikasi Data A dengan nomor induk mahasiswa 4519210002. Langsung saja saya akan membahas hasil dari jawaban saya di forum yang telah diberikan per materinya, per setiap pertemuannya. Yang pertama ini, dari materi yang pertama itu tentang pengantar komunikasi data. Saya mendapatkan bagian yang genap. Untuk slide 13 dan 14, contoh arah komunikasi data. Simplex itu contohnya radio dan televisi. Simplex itu pengirim hanya dapat mengirimkan data, tetapi nggak bisa mengirimkan data kembali kepada pengirim data. Jadi penerima hanya dapat menerima data saja, nggak bisa mengirimkan kembali. Kemudian half duplex, contohnya walkie-talkie. Di walkie-talkie kita hanya bisa berbicara secara dua arah dan hanya dapat bergantian saja saat berbicaranya, tidak bisa berbarengan. Kemudian full duplex, contohnya pada video call di smartphone dan telepon. Kalau di telepon dan smartphone kita dapat berbicara bersamaan dengan penerima dan pengirim data secara dua arah. Oke, itu jawaban dari pengantar komunikasi data. Kemudian kita lanjut ke materi yang kedua. Materi kedua adalah materinya tentang transmisi digital data, yang bagian pertama. Oke, saya juga mendapatkan nomor genap lagi. Beri contoh dan jelaskan 3 basis komunikasi komputer. 3 basis komunikasi komputer. Yang pertama itu ada komunikasi user ke user, adalah komunikasi pada sesama penggunanya atau usernya. Contohnya itu ketika mengobrol menggunakan mikrofon pada komputer. Terusnya komunikasi dari komputer ke komputer, adalah komunikasi antar dua komputer melalui jaringan yang terhubung satu sama lain. Contohnya itu chatting melalui aplikasi Facebook atau mengirim email. Kemudian yang ketiga adalah komunikasi komputer ke jaringan. Komunikasi komputer ke jaringan adalah komunikasi yang dilakukan dari komputer terhadap suatu jaringan. Contohnya server komputer mengirim pesan kepada klien. Terus nomor selanjutnya, beri contoh dan jelaskan model atau diagram komunikasi berdasarkan general block diagram. Diagram komunikasi berdasarkan general block diagram adalah komunikasi yang mana terdiri dari sumber, transmitter, transmission system, receiver, destination. Sumber akan membuat suatu data yang akan disampaikan pada transmitter. Kemudian transmitter menghubungkan kembali ke receiver melalui transmission system, dan di receiver akan diterima oleh server atau destination. Contoh yang biasa kita temukan adalah saat membuat akun suatu media sosial. Terus nomor selanjutnya, beri contoh dan jelaskan model atau diagram komunikasi berdasarkan general block diagram. Maaf, itu tadi sudah. Kemudian yang slide 28. Yang ini tugasnya membuat nama dan kode ASCII-nya. Nama saya ini Daniel Adityawari. Kode ASCII-nya seperti ini, D10001000, H11000001, dan seterusnya. Jika digabungkan seperti ini. Dan ini adalah
bagiannya. Jika ini ada angka 1, maka di bagian sini akan naik, kan angka 0 akan turun. Oke, kemudian kita lanjut ke materi ketiga. Materinya masih sama, transmisi digital yang bagian kedua. Tugasnya adalah di sini membuat pengiriman data tidak sinkron menggunakan nama sendiri. Ya. Ini yang pengiriman data tidak sinkronnya ini dari sumber. Nama saya Daniel, ke penerima menggunakan kode ASCII seperti ini. Terus yang selanjutnya masih sama, tapi ini bagian sinkronus. Yang tadi kan tidak sinkron, yang tadi sekarang yang sinkronusnya. Menggunakan nama saya Daniel spasi Aditya spasi Wari. Untuk kode ASCII-nya seperti ini. Di belakangnya ditambahkan kode ASCII untuk sinkronus SYN, lalu diterima oleh penerima. Kemudian yang pada slide 13 pada slide 19. Di slide 19 ini menyatukan tanggal lahir, bulan, dan usia. Jika disatukan semua dari tanggal lahir, bulan, dan usia saya adalah 42. Cara menghitungnya 42 karakter dikalikan 8 bit sama dengan hasilnya 336 bit. 8 bit dikalikan 1 sinkronus karakter sama dengan 8 bit. Lalu ditambahkan 336 ditambahkan 8 bit. Hasilnya 344 bit. Dengan rasio 336 dibagikan 344 bit dikalikan 100%. Menjadi rasionya 97,76%. Kemudian yang selanjutnya 42 karakter tersebut dikalikan 8 bit, tapi ini ditambahkan start bit dan stop bit. Menjadi seperti ini, 42 karakter dikalikan 3 karakter, yaitu 2 start bit dan 1 stop bit, menjadi 126 bit. Karena 42 dikalikan 3, 336 ditambahkan 126 bit, hasilnya 462 bit. Dengan rasio 336 dibagikan 462 bit dikalikan 100%, hasilnya 72,72%. Kesimpulannya adalah dengan perbandingan di atas antara sinkronus dan asinkronus transmission, lebih efisien sinkronus transmission, yaitu memiliki rasio 97,67%, sementara asinkronus transmission memiliki rasio sebesar 72,72%, dan sinkronus transmission lebih efisien 24,95% daripada asinkronus transmission. Itu untuk nomor 3. Kemudian untuk materi yang ketiga. Kemudian kita lanjut ke materi yang keempat. Materi keempat itu tentang teknik modulasi digital. Di sini saya dapat mengerjakan, karena NIM saya genap, jadi saya mengerjakan nomor ini. Yang pertama, perbedaan simplex, half duplex, dan full duplex. Kalau simplex itu contohnya web database televisi, sinyal hanya bisa ditransmisikan satu arah saja dan hanya dapat mengirim sinyal dan tidak dapat menerima kembali sinyal. Kemudian half duplex, contohnya walkie-talkie, SMS, email. Kedua stasiun dapat mentransmisikan, namun hanya satu stasiun pada saat yang sama, dan dapat mengirimkan pesan dan dapat dipakai untuk menerima pesan dari stasiun lain.
terus full duplex. Contohnya telepon, handphone, video call. Sinyal ditransmisikan secara dua arah pada saat yang bersamaan dan komunikasi interaktif. Suatu sistem dapat memberikan pesan, tetapi dapat menerima pesan dari tempat lain secara bersamaan. Terus media unguided. Media unguided adalah media yang tidak memakai kabel atau serat optik sebagai media transmisi, tetapi menggunakan sinyal atau gelombang seperti gelombang radio, inframerah, Bluetooth, Wi-Fi yang berfungsi sebagai media transmisi tanpa perlu adanya kabel untuk menghubungkan antara sumber, penerima, dan memiliki radius tertentu untuk menyambungkan dengan media unguided. Karena itu diperlukan tower atau tiang pemancar sinyal untuk saling menghubungkan. Contohnya itu gelombang radio, inframerah, Bluetooth, Wi-Fi. Gambar ini contoh gambar gelombang Bluetooth dari handphone ke pemancar Bluetooth. Untuk gambar gelombang inframerah seperti ini. Dan ini gambar gelombang sinyal Wi-Fi. Ini radio. Contohnya dari transmitter, antena menghubungkan ke receiver antena. Kemudian untuk materi yang kelima, itu modulasi penggeseran yang bagian pertama. Ya, dapat NPM genap. Terus, nah ini disuruh menjelaskan perbedaan sistem modulasi digital ASK dengan sistem modulasi digital EFK. Pada ASK, dua nilai biner dilambangkan dua amplitude berbeda dari frekuensi sinyal pembawa. Pada EFK, dua biner dilambangkan dua frekuensi berbeda dari frekuensi yang berbeda. Teknik ASK digunakan untuk mentransmisikan data digital sepanjang serat optik. Teknik FSK, fase sinyal pembawa diubah untuk menampilkan data. ASK pengiriman sinyal berdasarkan penggeseran amplitude, merupakan salah satu metode modulasi dengan mengubah-ubah amplitude. Kalau FSK, pengiriman sinyal melalui penggeseran frekuensi. Kemudian yang kedua, ini dapat di slide 6. Ini membuat debit, 3-bit, 1-bit dari nama saya, Daniel, debitnya. Karena debit itu hanya dua angka saja, jadi seperti ini. Dari kode ASCII DANIEL dengan spasi di belakangnya dibagi masing-masing 2, jadi seperti ini. Untuk 3-bit itu dibagi menjadi 3 seperti ini, ditambahkan spasi belakangnya. 1-bit itu menjadi 4 dan queen bit menjadi 5. Dan selanjutnya buat Aditya seperti ini, masih sama dari kode ASCII. Untuk debitnya dibagi 2, kemudian 3-bit masing-masing 3, 1-bit 4, queen bit 5. Nah, ini untuk gambarnya. Gambar sinyal ini normalnya seperti ini jika bentuk Daniel dengan spasi di belakangnya, karena dari kode ASCII-nya. Untuk ASK, dia gelombangnya pertama lurus, terusnya menjadi ada amplitudenya di sini. Sesuai dengan ini, kalau misalnya di angka 1 maka jadi amplitude seperti ini. Kemudian untuk FK, jika angka 0 amplitudenya itu agak renggang ya. Terusnya kalau misalnya angka 1 di sini true 1, ya jadi lebih rapat ya. Untuk PSK nya ini jika saya perbesar ya,
Jika di angka 1 dia seperti ada tonjolan di sini, jadi 2 seperti ini. Ya. Oke, itu untuk materi nomor 5. Terus materi nomor 6-nya ini saya sebenarnya jawabannya salah, tapi saya akan tetap menjelaskan jawaban saya. Ya, materi nomor 6 itu modulasi penggeseran yang kedua. Ini dari slide 13 untuk debitnya seperti ini, lalu mengubah ke 3 bit. Menurut saya kalau mengubah 3 bit dari 00 terus 001 ini jadi 0 lagi, terus ditambahkan 15 ditambahkan 90 menjadi seperti ini, terus jadi 90, dari 0 ditambahkan 90, ini juga lanjut ditambahkan 90 lagi, 105 ditambahkan 90, kemudian 90 ditambahkan 90 di sini, dan seterusnya sampai 111. Kalau yang Quant bit ini saya berpikir seperti ini pada awalnya, ternyata jawaban saya salah. Yang pertama 15 ini tetap ditambahkan 90, ini dari mana 7,5, saya pikir itu 15 dibagikan 2 seperti itu, terus baru ditambahkan 90 di sini dan berlanjut seperti itu. Kalau Queen bit ini 11,25 didapatkan dari 15 dikurangi oleh 3,75 dapatnya dari mana? Ini yang tadi 7,5 dibagikan 2 dan seterusnya hasilnya seperti ini. Ini gambar sudut fase dan amplitude untuk 16 QAM seperti ini, dan untuk 32 QAM seperti ini. Nah, ini tabel sudutnya untuk 16 QAM pada titik 000, amplitudenya 0,311 dengan sudut fasenya minus 135 derajat. Ini minus 135 derajat dan seterusnya. Kemudian untuk yang QAM ini fasenya jika 0000 ini pada 0 derajat. Kemudian kita lanjut ke materi yang nomor 7. Materi nomor 7 itu tentang protokol komunikasi. Nah, protokol komunikasi ini tugasnya disuruh mencari fungsi dan gambar dari yang pertama RS232. Ini fungsi untuk menghubungkan atau mengkoneksikan dari perangkat yang satu dengan perangkat yang lain, peralatan standar yang menyangkut komunikasi data atau komputer. Ini gambarnya seperti ini, seperti kabel VGA. RS485 ini fungsinya sebagai protokol komunikasi serial asinkron yang tidak memerlukan pusat clock. Komunikasi ini menggunakan teknik yang disebut sinyal diferensial untuk mentransfer data biner dari satu perangkat ke perangkat lainnya. Ini kabelnya USB adalah kabel yang memudahkan kita untuk install, menghubungkan komputer dengan keyboard, menghubungkan komputer dengan penyimpanan eksternal. USB Ethernet untuk mengkoneksikan komputer
ke dalam jaringan melalui media kabel UTP. TCP atau IP ini berfungsi untuk mengatur bagaimana memecah data menjadi paket. Menyediakan informasi pengiriman data dan menyatukan kembali paket-paket tersebut menjadi data lengkap begitu tiba di tujuannya atau di destination. Mengatur koneksi antara dua PC sehingga mereka bisa saling berkirim data bolak-balik dalam waktu tertentu. Ini kabelnya. Kabel IEEE 802.11 berfungsi sebagai standar pertama kali digunakan komputer untuk bertukar data tanpa menggunakan kabel yang memiliki transmisi data 1 Mbps hingga 2 Mbps. Terusnya menjelaskan fungsi dari protokol. DHCP ini untuk melakukan alokasi melalui sistem distribusi menyangkut IP address server sehingga semua klien mampu mengotomatisasi IP address dari DHCP server. DNS ini sebagai sebuah database server yang menyimpan alamat IP yang digunakan untuk penamaan sebuah hostname. HTTP ini untuk melakukan format terhadap paket data yang sudah ditentukan dan ditransmisikan menjadi sebuah data atau file dengan format yang bisa direspon oleh browser sehingga browser-browser tersebut mampu memunculkan data yang sudah dikirim. FTP untuk mengubah halaman web atau website ke dalam internet. Proses pengunggahan halaman website ini dilakukan melalui web hosting. FTP juga dapat dipakai untuk memperbarui revisi program aplikasi FTP. Telnet untuk mengakses sebuah komputer secara jarak jauh melalui internet. Ini yang disebut dengan remote access. Pertama menggunakan telnet. SMTP media untuk mengirim dan menerima email dengan lebih mudah dan lebih cepat. SNMP mengumpulkan dan memanipulasi informasi jaringan yang berharga dari switch, router, server, printer, dan perangkat lain yang terhubung dengan jaringan. Terus mencari gambar dan menjelaskan fungsi lagi. Gambar dari 802.11. Ini adalah standarisasi wireless LAN yang mendukung transmisi data 1 Mbps hingga 2 Mbps. 802.11a. Standar 802.11a disebut dengan Wi-Fi 5 memungkinkan bandwidth yang lebih tinggi. 54 Mbps throughput maksimumnya hingga 30 Mbps dalam prakteknya. Ini yang untuk B-nya nggak ada aja. Ini gambarnya sama. 802.11b throughput maksimumnya dari 11 Mbps, 6 Mbps dalam praktek, dan jangkauan hingga 300 meter di lingkungan terbuka. 802.11e ini untuk meningkatkan kualitas layanan pada tingkat data link layer. 802.11f untuk jalur akses vendor produk yang memungkinkan untuk menjadi lebih kompatibel. 802.11g ini standar untuk menawarkan bandwidth yang lebih tinggi. 54 Mbps, throughput maksimumnya 30 Mbps dalam praktek pada rentang frekuensi 2,4 GHz. Kemudian 802.11h ini untuk menyatukan standar 802.11a dan standar Eropa Hyperland 2, Hyperland 2. Maka H dalam 802.11h salah. 802.11h ini untuk menyatukan standar 802.11a dan standar Eropa yaitu Hyperland 2.
Sementara Eropa sesuai dengan peraturan yang terkait dengan penggunaan frekuensi dan efisiensi tinggi. 802.11i untuk meningkatkan keamanan data transfer dengan mengelola distribusi kunci dan menerapkan enkripsi dan autentikasi. Kemudian 802.11j untuk penambahan pengamatan pada channel 4,9 GHz hingga 5 GHz untuk standar 802.11a di Jepang. Ini nggak ada gambarnya, nggak nemu gambarnya. Kemudian materi yang ke-8 ini error dan flow control bagian pertama. Ya, ini tugasnya membuat menghitung CRC. M-nya ini nomor 1, M-nya ini 11101101 dengan P 1010101 dengan FCSR yaitu 3 bit atau sama dengan 2 pangkat 3 8 atau dengan 1000. Rumusnya adalah yang pertama menghitung FCSR dikalikan dengan M, yaitu 2 pangkat 3 1000 dikalikan dengan M yang tadi 1101011001101. Hasilnya jadi seperti ini. 1101100110000. Terus hasil yang tadi, hasil dari FCS dikalikan dengan M, yaitu dibagikan dengan P dengan hasil 10100 dengan sisa 11001. Sisa yang ini ditambahkan dengan hasil yang ini menjadi seperti ini. Hasilnya 110101010000001. Yang ini nilainya akan ditransmisikan. Hasil yang ini dibagikan dengan P menjadi hasilnya 101000001 dengan sisa 1111000. Nah, jika masih ada sisa seperti ini, maka diasumsikan CRC-nya ada kesalahan. Nomor 2, M-nya itu adalah AD dengan kode ASCII seperti ini, P-nya ini, dan R-nya 4 bit yaitu 2 pangkat 4. Caranya masih sama. FCS-nya ya FCS dikalikan dengan M, hasilnya seperti ini. Terus hasil dari FCS dikalikan M dibagikan P, hasilnya seperti ini. Masih ada sisa yaitu 1100. Hasil sisa yang tadi, hasil pembagian tadi ditambahkan dengan hasil dari FCS dikalikan M. Yang ini nilainya akan ditransmisikan. Hasilnya dibagikan lagi oleh P, mendapatkan sisa 11.000. Karena ada sisa, ini diasumsikan ada kesalahan. Kemudian untuk nomor 3 itu M-nya itu 2 karakter. Misalkan saya mengambil AA, itu seperti ini. Dengan P CRC12 ini, dengan FCSR-nya ini 4 bit. Rumusnya masih sama juga, FCS dikalikan M. Hasilnya seperti ini. Kemudian hasil dari FCS dikalikan M dibagikan oleh P. Masih ada sisa segini. Masih ada sisa ini ditambahkan oleh hasil dari FCS dikalikan M. Ini nilai yang akan ditransmisikan
kemudian dibagikan oleh P kembali, dan masih ada sisa ini. Karena masih ada sisa, maka diasumsikan ini ada kesalahan. Oke, kemudian kita lanjut ke materi yang selanjutnya. Materinya itu tentang error dan flow control yang kedua. Ini tugasnya seperti ini, membuat gambar. Yang pertama ini gambarnya, ya, saya membuat yang stop dan wait AR key, ya seperti ini timeoutnya. Kemudian yang nomor 2 ini go back and AR key, seperti ini. Ya, dari transmisi ulang di sini di bagian 13 dan 14 ini dibuang. Kemudian ini select dan reject AR key. Ya, itu yang untuk materi yang ke 9. Kemudian kita masuk materi yang ke 10, ISDN. Ya, yang pertama ini di materi ISDN, ya yang pertama disuruh mencari gambar, fungsi, dan jenis spesifikasi masing-masing modem yang ada pada slide 16. Itu modem pertama itu yang V21. Ini bekerja pada kecepatan 300, 600 atau 1200 bit per detik menggunakan FSK. Pada kecepatan ini ke 300 bit per detik bekerja secara full duplex lewat PSTN. Kecepatan 600 dan 1200 bit per detik hanya secara half duplex. Modem jenis ini memenuhi standar apabila menginginkan data yang kecepatan bitnya sama dengan laju baut. Ini modem V22. Ini bekerja secara tak sinkron atau sinkron pada kecepatan 600 atau 1200 bit per detik jalur PSTN reset line, dan dapat bekerja secara half duplex maupun full duplex, mempunyai kecepatan baut sebesar 600 baut. Teknik modulasi yang dipakai pada DSPK ada 2 variasi, yaitu pada dari modem V22 ini adalah yang pertama varian A, ini 1200 bit per detik dan 600 bit per detik, keduanya sinkron, dan varian B 1200 bit per detik dan 600 bit per detik, keduanya tidak sinkron. Kemudian modem V22 bis, ini gambarnya seperti ini. Modem V22 bis ini bekerja secara full duplex pada jalur PSTN dan reset line, kecepatan 2400 dan 1200 bit per detik. Teknik modulasinya adalah QAM 16 fase atau QAM 4 fase. Kecepatan jalurnya adalah 600 baut. Pada V22 bis ini melakukan handshake pada panggilan datang yang memungkinkan modem penerima secara otomatis mengubah kecepatannya menjadi 2400 atau 1200 bit per detik. Modem ini dilengkapi dengan suatu adaptive equalizer. Modem V23. Ini gambarnya. Menggunakan FK pada kecepatan 600 atau 1200 bit per detik, bekerja secara full duplex lewat PSTN, dan operasi full duplex pada reset line 4 kawat. Modem ini bekerja pada 75 bit per detik dalam arah transmisi yang berlawanan dan digunakan dengan sistem BT Prestel. Terus modem V26. Modem V26 ini menggunakan DPSK dengan kecepatan 2400 bit per detik, bekerja secara full duplex pada reset line dan mempunyai fasilitas feedback 1200 bit per detik.
Modem V27 bekerja pada laju 4800 atau 2400 bit per detik pada PSTN atau listed line, bekerja secara full duplex pada listed line. Modem ini digunakan DPSK 8 fase dengan kecepatan 1600 baud atau 1200 baud. Frekuensi pembawa 1800 Hz dan lebar kita adalah 1000 sampai 2600 Hz atau 1200 sampai 2400 Hz. Modem V29 bekerja pada kecepatan bit 9,6,72 dan 48, kilobit per detik secara half duplex. Jalur 2 kawat dan full duplex. Jalur 4 kawat pada PSTN atau listed line. Metode modulasi yang digunakan QAM dengan kecepatan baud 2400 dan frekuensi pembawa 1700 Hz. Lebar pita yang digunakan adalah 500 sampai 2900 Hz. Modem V32 bekerja pada kecepatan 9,6 kilobit per detik dan kecepatan fallback 4,8 kilobit per detik atau 2,4 kilobit per detik menggunakan QAM untuk bekerja secara full duplex dengan laju 2400 baud dan sambungan dial up lewat PSTN. Modem ini tidak menggunakan teknik pembawa frekuensi. Modem ini digunakan untuk memantau sambungan. Apabila putus, secara otomatis akan memutar nomor telepon yang tersimpan dan melanjutkan pelayanan pada jalur yang dipanggil kembali. Ini modemnya. Ini modem V32 bis bekerja pada 14.400 bit per detik dengan laju 2400 baud. Ada 128 komunikasi amplitude dan fase untuk setiap baud. Bekerja secara full duplex dengan menggunakan teknik echo cancellation sehingga data dapat dikirim dalam dua arah pada lebar pita yang sama. Ini modem V32 turbo bekerja pada 19,2 kilobit per detik, laju fallbacknya 16,8 kilobit per detik, 14,4 kilobit per detik dan 9,6 kilobit per detik. Kecepatan transmisi data yang efektif dapat lebih ditingkatkan bila kompresi data yang digunakan. Beberapa file dapat dikompresi dengan skala 10:1 sehingga kecepatan menjadi 192.000 bit per detik. Ya, kemudian modem V33 ini bekerja pada kecepatan 14,4 kilobit per detik secara full duplex pada listed line. Teknik modulasi yang digunakan berdasarkan kelompok 6 bit, yaitu sandwich trellis. Isyarat analog yang dihasilkan mempunyai 128 fase dan posisi amplitude yang berbeda. Pada diagram konstelasi, kecepatan fallback 12 kilobit per detik dengan pengaturan multiplexing. Modem V32 yang terakhir ini bekerja pada kecepatan 28,8 bit per detik. Sistem ini menggunakan penyandian trellis dan beberapa teknik pembentukan isyarat seperti precoding yang berguna untuk mengurangi kecepatan kesalahan sampai nilai rendah yang dapat diterima. Kecepatan fullback-nya adalah 24,4 kilobit per detik dan 19,2 kilobit per detik. Terus ini adalah skema dari ISDN. Dari sini dulu yang bagian kanan ini adalah digital pipa. Ini ada paket switching network, circuit switching network,
others, yang lain-lain, data, basis data, service. Ini adalah ISDN Central Office. Dari ISDN Central Office disambungkan ke Customer ISDN Interface yang terdiri dari telepon, rem data, PBX, alarm, dan ini adalah LAN. Di sini adalah lanjutan kliennya, yaitu materi untuk yang ke-10, materi ke-10. Kemudian lanjut ke materi yang ke-11. Ini layar OSI. Ya, layar OSI itu apa sih? Layar OSI itu terdiri dari beberapa layar ya. Yang pertama ada physical layer. Ini adalah layar paling utama. Tugasnya ini untuk melakukan transmisi bit data. Nah, itu dilakukan dari physical layer pengirim dan ditunjukkan pada physical layer penerima. Nanti data akan ditransmisikan dengan memakai jenis sinyal yang telah didukung media fisik seperti kabel, tegangan listrik, frekuensi audio, dan juga infrared, dan juga bisa cahaya biasa. Yang kedua ada data link layer. Ini adalah proses transmisi data yang sedang berlangsung. Maka akan ada potensi data maka akan terjadinya kesalahan. Ada potensi terjadinya kesalahan. Maka yang menjadi tanggung jawab dari OSI layer layanan data link, di mana tugasnya untuk melakukan pemeriksaan kesalahan. Kemudian network layer, ini diantara 7 layer OSI yang ada, network layer memiliki tugas dalam mendefinisi alamat IP. Hal ini membuat setiap komputer akhirnya dapat terhubung dengan satu jaringan. Bahkan tidak hanya itu saja, network layer juga berfungsi untuk melakukan proses routing serta membuat header pada paket-paket data yang ada. Kemudian transport layer ini untuk mengirimkan dua pesan atau lebih host yang ada pada jaringan. Dan dia juga menangani adanya pemecahan serta penggabungan pesan dan juga melakukan kontrol untuk keandalan jalur koneksi yang sudah diberikan. Ini session layer yang kelima. Session layer ini untuk mengendalikan sesi koneksi dialog dan juga bahkan mengelola memutus koneksi dari komputer. Terus presentation layer ini melakukan definisi terhadap sintaks yang dipakai oleh host jaringan dalam komunikasi, merupakan tugas dari presentasi layer ini. Dia juga tugasnya untuk melakukan enkripsi dan deskripsi informasi sehingga kemudian bisa dipakai di lapisan aplikasi. Yang terakhir adalah aplikasi layer. Application layer ini adalah penyedia interface antar protokol jaringan pada aplikasi yang sebelumnya sudah ada di komputer. Application layer juga merupakan lapisan yang paling atas dari model OSI dan kerap memberikan layanan yang mana begitu diperlukan oleh aplikasi. Cara kerja layer OSI adalah yang pertama, aplikasi layer mengirimkan data ke komputer lain. Presentation layer melakukan konversi email menjadi format jaringan. Kemudian session layer membentuk sesi perjalanan data dari proses pengiriman selesai dilaksanakan. Transport layer, pengirim memecah data dan dikumpulkan lagi di transport layer penerima. Network layer membuat sebuah alamat dan menuntut data sampai ke tujuan. Data link layer kemudian membentuk data menjadi frame dan juga alamat fisik. Di physical layer, data akan dikirim lewat medium jaringan ke lapisan transfer penerima. Setelahnya alur berbalik dari physical layer ke aplikasi layer pada komputer penerima. Ini adalah gambar layer OSI.
Ah, nah iya, ini gambar layer OSI dari atas ke bawah. Ini ada physical layer berbentuk bits. Contoh protokolnya itu Ethernet, fiber, dan wireless. Ini ada data link layer, frame, Ethernet, dan ATM. Contoh protokolnya, datanya frame. Network layer, datanya paket, dan contoh protokolnya IR, ICMR, IPX, dan ARP. Transport layer, ini datanya berbentuk segmen. Contoh protokolnya TCP, UDP, SPX. Ini termasuk adalah lower layer. Dan yang tiga tadi, yang network, data, link, physical, ini tiga terbawah masuk media layer. Kemudian kita masuk ke upper layer. Upper layer ini ada session layer, presentation layer, application layer. Yang mana datanya ini berbentuk data ya. Session layer ini contoh protokolnya ada AppleTalk, Windsock. Presentation layer ini JPG, GIF, MPG. Application layer ini bentuk HTTP, FTP, dan SMTP. Ini termasuk upper layer, dan keempat di atas ini termasuk host layer. Kemudian masuk ke materi yang terakhir, yaitu tentang thread optic. Nah, yang pertama ini menjelaskan prosedur, sifat, bagian komunikasi thread optic. Ini gambarnya, gambar cara kerjanya thread optic. Saya akan menjelaskan dari teks yang ada di sini. Komunikasi thread optik secara umum, prosedur atau bagian dari komunikasi thread optik adalah pertama, transmitter yang mana di dalamnya ada drive circuit dan sumber cahaya penerima sinyal input atau sumber elektrik mengirimkan sinyal tersebut ke kabel thread optik. Kemudian diteruskan ke regenerator. Di regenerator, sinyal masuk ke optical RX dan diteruskan ke optical TX, dan sinyal dari regenerator masuk kembali ke kabel serat, diteruskan ke optical amplifier dan masuk ke receiver. Di receiver, sinyal dari kabel optik masuk ke detektor cahaya, kemudian dilanjutkan ke amplifier dan prosesor, kemudian sinyal dikeluarkan sebagai output ke destination. Karakteristiknya, thread optik terdiri dari tiga bagian, yaitu core yang besarnya 2 μm hingga 125 μm, terbuat dari gelas halus. Kayak cladding ini 5 μm sampai 500 μm ukurannya, terbuat dari gelas halus. Terus coating terbuat dari plastik. Beroperasi pada kecepatan tinggi gigabit per detik, mampu membawa paket-paket dengan kapasitas besar. Biaya rata-rata per node cukup mahal. Media dan ukuran konektornya kecil, kebal terhadap interferensi elektromagnetik. Jarak transmisi lebih jauh, 2-60 km. Komunikasi dengan fiber optik biasa terjadi dua arah secara bersama-sama atau full duplex, terdiri atas dua fiber. Satu berfungsi sebagai transmit TX dan satunya sebagai berfungsi receive RX. Bahan dasarnya adalah kaca dengan ukuran yang sangat kecil. Data dilautkan pada medium ini adalah bentuk cahaya. Jelaskan prosedur, sifat, dan bagian dari komunikasi wireless. Ini adalah contoh komunikasi wireless seperti ini. Prosedurnya, adapter wireless komputer menerjemahkan data
menjadi sinyal radio dan memancarkan menggunakan antena. Router wireless menerima sinyal dan melakukan decode data. Router mengirimkan informasi ke internet, koneksi kabel Ethernet, dan terhubung ke komputer penerima. Pada jaringan wireless terdapat 3 buah komponen yang diperlukan dalam mengirim dan menerima data, yaitu sinyal radio, format data, struktur jaringan. Sinyal radio bekerja pada physical layer. Lalu format data bekerja mengendalikan beberapa lapisan di atasnya, dan struktur jaringan berfungsi sebagai alat untuk mengirim dan menerima sinyal radio. Saat akan mengirimkan data, ketiga komponen tersebut akan berfungsi sebagai alat yang merubah data digital menjadi sinyal radio. Pada saat menerima data, tiga komponen tersebut akan berfungsi sebagai alat merubah sinyal radio menjadi sinyal digital. Karakteristiknya, interferensi lebih tinggi dan hasil keandalan lebih rendah. Ketersediaan bandwidth yang rendah dan tingkat transmisi jauh lebih rendah. Kondisi jaringan yang beragam, terbatas oleh komputasi dan energi sumber daya. Keterbatasan dalam hal perangkat karena hasil persyaratan portabilitas dalam antarmuka pengguna dan tampilan. Cangkupan layanan yang terbatas. Oke. Itu presentasi penjelasan dari hasil forum diskusi saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau informasi yang salah. Sekian dan terima kasih.